Hai, perkenalkan, kami kelompok 6 dari Interprofessional Education atau yang biasa disebut IPE, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas seputar vaksinasi COVID-19. Setelah vaksinasi COVID-19, mengapa ya badan aku terasa tidak enak? Nah, di dalam dunia kedokteran, hal ini dikenal dengan KIPI. Apa itu KIPI? KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau adverse event following immunization, yaitu semua kejadian medis, sakit atau kematian yang tidak diinginkan setelah imunisasi sampai kurun waktu 1 bulan setelahnya. Diperkirakan sebagai akibat dari imunisasi dan tidak selalu memiliki hubungan kausal. Reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan vaksin yang lain. Terdapat 3 kategori reaksi yang dapat muncul setelah vaksinasi. Yang pertama, reaksi lokal. Yang kedua, reaksi sistemik. Dan yang ketiga, reaksi lainnya. Pada reaksi lokal, dapat ditandai dengan munculnya bengkak dan kemerahan pada bagian bekas jarum suntik. Pada reaksi sistemik, Anda dapat merasa demam, pegal, serta pusing. Dan pada reaksi lainnya, Anda dapat merasakan alergi, muntah, hingga kehilangan kesadaran diri. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang yang divaksinasi COVID-19 mengalami reaksi atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini. Jika muncul reaksi atau KIPI, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan perlu diingat bahwa KIPI atau reaksi yang muncul setelah vaksinasi jauh lebih ringan dibandingkan Anda terkena COVID-19 atau bahkan komplikasi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Mengapa saya bisa mengalami KIPI? Reaksi yang muncul setelah kita divaksinasi biasanya menandakan bahwa vaksin sedang bekerja di dalam tubuh kita. Hal tersebut menandakan sistem daya tahan tubuh sedang belajar cara melindungi diri kita dari penyakit. KIPI umumnya bersifat sementara dan akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Lalu, apa saja yang termasuk KIPI? Berikut ini merupakan KIPI yang bersifat ringan dan sementara, yaitu pertama, Anda akan merasa demam yang ditandai dengan suhu di atas 37,8 Celcius, sakit kepala atau nyeri otot, mual atau muntah, nyeri sendi, menggigil, nyeri pada lengan dari tempat suntikan, hingga rasa lelah. Jika saya mengalami reaksi ringan tersebut, apa yang perlu dilakukan? 1. Jika merasa tidak nyaman, Anda sebaiknya beristirahat. Jika dibutuhkan, Anda dapat menggunakan obat penurun panas sesuai dosis yang dianjurkan, dan tidak lupa untuk minum air putih yang cukup. 2. Jika terdapat rasa nyeri di tempat suntikan, tetap gerakan dan gunakan lengan Anda seperti biasa. Apabila perlu, kompres bagian nyeri tersebut dengan kain bersih yang dibasahi dengan air dingin. Apakah mungkin saya langsung mengalami KIPI setelah divaksinasi? Beberapa orang yang memiliki alergi terhadap zat tertentu mungkin mengalami reaksi segera setelah divaksinasi. Akan tetapi, hal ini sangat jarang terjadi. Sebagai antisipasi, setiap penerima vaksin diminta menunggu di lokasi vaksinasi selama minimal 15 menit untuk dipantau keadaannya. Apakah saya akan mengalami reaksi lagi setelah vaksinasi dosis kedua? Sebagian orang mengalami KIPI yang lebih kuat setelah dosis kedua, namun ada juga yang tidak. Semua reaksi ini normal dan jika terjadi akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari. Kapan saya perlu menemui tenaga kesehatan? Jika demam Anda timbul lebih dari 48 jam setelah vaksinasi atau berlangsung lebih lama dari 48 jam, Anda harus isolasi mandiri dan melakukan tes COVID-19. Jika keluhan tidak berkurang, penting untuk tetap tenang dan segera menghubungi petugas kesehatan di nomor kontak yang tertera di kartu vaksinasi Anda. Beberapa hal seperti level pandemi yang tidak pasti dan teramat dinamis, rekomendasi dari pemerintah yang cenderung labil, serta pengembangan vaksin yang teramat cepat, akhirnya membuat kita semua bertanya-tanya, apakah benar vaksin itu aman, apakah benar vaksin itu manjur, dan bagaimanakah efek samping dari vaksin tersebut. Dan dari beberapa hal tersebut menyebabkan timbulnya rasa cemas. Rasa cemas ini timbul akibat suatu ancaman yang samar dan tidak diketahui asalnya, berasal dari diri sendiri. Gejala yang Anda rasakan ketika sedang mengalami cemas, yang pertama ada sakit kepala, yang kedua pusing, yang ketiga banyak berkeringat, yang keempat nafas yang agak sedikit sesak, yang kelima jantung yang berdebar, yang keenam tegang dan kram pada beberapa otot, yang ketujuh ada frekuensi buang air kecil yang sering, yang kedelapan rasa tidak nyaman di perut, yang kesembilan adalah mencret yang mendadak. Lalu apakah yang harus saya lakukan ketika saya merasakan cemas sebelum divaksin?
Yang bisa Anda lakukan, yang pertama yaitu menyiapkan mental sebelum divaksin, yang kedua adalah merawat diri, yang ketiga melakukan riset sendiri secara up to date berdasarkan sumber yang terpercaya, yang keempat mempertimbangkan asas manfaat dan resiko, yang terakhir yaitu membuat keputusan logis berdasarkan kesadaran diri. Seorang dokter spesialis kedokteran jiwa menjelaskan, cemas terkait vaksin merupakan reaksi yang normal. Cemas perlu dikelola agar dapat mengambil keputusan sadar untuk divaksinasi. Berikutnya, ada intervensi keperawatan dalam mengatasi kecemasan masyarakat terkait vaksinasi COVID-19. Apa sih relaksasi otot progresif itu? Relaksasi otot progresif merupakan salah satu bentuk relaksasi otot secara progresif dengan dan tanpa ketegangan otot. Dan teknik manipulasi pikiran mengurangi komponen fisiologis dan emosional stres. SOP teknik relaksasi otot progresif yang harus Anda ketahui. Pertama, mempersiapkan alat dan lingkungan seperti kursi, bantal, serta lingkungan yang tenang dan sunyi. Anda juga harus memahami tujuan, manfaat, dan prosedur. Posisikan tubuh Anda secara nyaman, yaitu berbaring dengan mata tertutup menggunakan bantal di bawah kepala dan lutut, atau duduk di kursi dengan kepala ditopang dan hindari posisi berdiri. Jangan lupa lepaskan aksesoris yang digunakan seperti kacamata, jam, dan sepatu. Longgarkan juga ikatan dasi, ikatan pinggang, atau hal lain yang bersifat mengikat. Yang kedua adalah prosedur. Gerakan pertama, mengepalkan jari-jari tangan. Genggam tangan kiri sambil membuat satu kepalan. Buat kepalan semakin kuat sambil merasakan sensasi ketegangan yang terjadi. Pada saat kepalan dilepaskan, rasakan relaksasi selama 10 detik. Gerakan pada tangan kiri ini dilakukan 2 kali sehingga dapat membedakan perbedaan antara ketegangan otot dan keadaan rileks yang dialami. Lakukan gerakan yang sama pada tangan kanan. Gerakan kedua yaitu menekuk pergelangan tangan ke atas. Tekuk kedua pergelangan tangan ke belakang sehingga otot di tangan bagian belakang dan lengan bawah menegang, dan jari-jari menghadap ke langit-langit. Gerakan ketiga yaitu menekuk siku. Genggam kedua tangan sehingga menjadi kepalan, kemudian membawa kedua kepalan ke pundak sehingga otot bisep akan menjadi tegang. Gerakan keempat yaitu mengangkat kedua bahu. Angkat kedua bahu setinggi-tingginya seakan-akan hingga menyentuh kedua telinga. Fokuskan perhatian gerakan pada ketegangan yang terjadi di bahu, punggung atas, dan leher. Gerakan 5 dan 6 mengerutkan dahi dan alis serta menutup mata sekencang-kencangnya. Gerakan otot dahi dengan cara mengerutkan dahi dan alis sampai otot terasa kulitnya keriput. Tutup keras-keras mata sehingga dapat dirasakan ketegangan di sekitar mata dan otot-otot mengendalikan gerakan mata. Gerakan ketujuh yaitu mengutipkan gigi atas dan bawah. Ketupkan rahang diikuti dengan menggigit gigi sehingga terjadi ketegangan di sekitar otot rahang. Gerakan ke-8 yaitu memonyongkan bibir. Bibir dimonyongkan sekuat-kuatnya sehingga akan dirasakan ketegangan di sekitar mulut. Gerakan ke-9 menekankan kepala pada sandaran kursi. Gerakan diawali dengan otot leher bagian belakang, baru kemudian otot leher bagian depan. Letakkan kepala sehingga dapat beristirahat. Tekan kepala pada permukaan bantalan kursi sedemikian rupa sehingga dapat merasakan ketegangan di bagian belakang leher dan punggung otot. Gerakan ke-10 yaitu menekuk dagu ke arah dada. Gerakan membawa kepala ke muka, benamkan dagu ke dada sehingga dapat merasakan ketegangan di daerah leher bagian depan. Gerakan ke-11 yaitu membusungkan dada, angkat tubuh dari sandaran kursi, punggung dilengkungkan, busungkan dada, tahan kondisi tegang selama 10 detik, kemudian rileks. Saat rileks, letakkan tubuh kembali ke kursi sambil membiarkan otot menjadi lurus. Gerakan ke-12 yaitu menarik napas dalam-dalam sampai dada terasa penuh. Tarik napas panjang untuk mengisi paru-paru dengan udara sebanyak-banyaknya. Ditahan selama beberapa saat sambil merasakan ketegangan di bagian dada sampai turun ke perut, kemudian dilepas. Saat tegangan dilepas, lakukan napas normal dengan lega. Ulangi sekali lagi sehingga dapat dirasakan perbedaan antara tegang dan rileks. Selanjutnya gerakan ke-13 yaitu menarik perut ke arah dalam. Tarik dengan kuat perut ke dalam, tahan sampai menjadi kencang dan keras selama 10 detik, lalu lepaskan bebas. Ulangi kembali seperti gerakan awal untuk perut. Gerakan 14 dan 15 yaitu meluruskan telapak kaki ke depan dan gerakan serta mengunci otot betis. Luruskan kedua telapak kaki sehingga otot paha terasa tegang. Lanjutkan dengan mengunci lutut sedemikian rupa sehingga ketegangan pindah ke otot betis. Tahan posisi tegang selama 10 detik, lalu dilepas. Ulangi setiap gerakan masing-masing 2 kali. Yuk kita semua segera vaksin agar Indonesia terbebas dari COVID-19. Lalu bagaimana sih cara meningkatkan partisipasi masyarakat untuk vaksinasi COVID-19 ini? Caranya yang pertama, perekrutan relawan untuk tenaga medis dan fasilitator kelompok beresiko. Yang kedua, responsif terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai isu-isu vaksinasi. Yang terakhir, penguatan jejaring struktur pemerintahan untuk memperkuat efikasi vaksinasi COVID-19. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian video promkes ini.